Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Andrianto. Saya mahasiswa jurusan Matematika semester 3 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Akhlak Tasawuf yang berjudul Integrasi Tasawuf dan Sains Aksiologi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Integrasi dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam ditemukan seorang ahli astronomi, ahli biologi, ahli matematika, dan ahli arsitektur yang mumpuni dalam bidang ilmu-ilmu keislaman seperti tauhid, fikih, hadis, tafsir, dan tasawuf. Meskipun berprofesi sebagai saintis dalam bidang ilmu-ilmu keamalan, para pemikir muslimah klasik menempuh pola hidup sofistik dan kajian-kajian ilmiah mereka diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan religius dan spiritual. 2. Integrasi agama dan sains. Pertemuan antara agama dan ilmu-ilmu sosial menurut Amin Abdullah harus diletakkan dalam dua dimensi yaitu normativitas dan historia. Aspek normativitas ditekankan pada ajaran wahyu yang berupa teks-teks keagamaan, sedangkan sisi historia terletak pada pemahaman dan bagaimana kelompok orang melakukan interpretasi terhadap aturan-aturan agama yang menjadi pilihannya, yang kemudian menjadi aktivitas kesehariannya. 3. Tasawuf. Tasawuf selalu berhubungan dengan tatanan moral atau al-akhlak al-karimah yang ditebarkan oleh Islam. Kemunculan tasawuf pada hakikatnya sudah memiliki benih sejak Nabi Muhammad SAW dan selanjutnya berkembang secara praktis di kalangan sahabat-sahabat dan dikenal dengan istilah tasawuf atau sufisme, yaitu pemikiran Islam yang mengedepankan kerohanian dan pembentukan al-akhlak al-karimah kepada penganut-penganutnya. Dan yang terakhir adalah tujuan tasawuf. Tujuan ilmu tasawuf adalah untuk mencapai ma'rifatullah dengan sebenar-benarnya dan tersingkapnya dinding yang membatasi diri dengan Allah. Ma'rifatullah dalam konteks ini berarti melihat Tuhan dengan hati mereka secara jelas dan nyata dengan segala kenikmatan dan kebesarannya. Tetapi tidak dengan kaifiyat, artinya Tuhan digambarkan seperti benda atau manusia ataupun yang lain dengan ketentuan bentuk dan rupa sebagai jawaban. Berikutnya, kita akan membahas integrasi dalam ranah aksiologi. Nah, aksiologi bermakna teori nilai, investigasi terhadap asal, kriteria dan status metafisik. Menurut Lanin dan Yu, aksiologi adalah studi umum tentang nilai dan penilaian termasuk makna, karakteristik, dan klasifikasi nilai. Aksiologi juga dimaknai sebagai studi tentang manfaat akhir dari segala sesuatu. Dari aspek etika akademik, nilai-nilai luhur tasawuf dapat menjadi landasan etis seorang ilmuwan dalam pengembangan sains dan teknologi. Seperti konsep al-ahwal al-mahkomat dapat menjadi semacam etika profesi seorang saintis sebagai ilmuwan muslim. Berikutnya, interaksi dalam ranah aksiologi. Dengan zaman sekarang yang telah berkembang seluruh ilmu pengetahuan seperti dalam hal teknologi, transportasi, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya, membuat manusia menjadikan ilmu pengetahuan tersebut sebagai sarana dalam mencapai tujuan hidupnya. Lambat laun, semakin banyak manusia yang memanfaatkan kecanggihan tersebut dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan seperti dalam hal teknologi. Masih banyak manusia dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan pribadinya, seperti menyalahgunakan teknologi yang kian berkembang saat ini. Contohnya adalah bom atom dan nuklir. Manusia mulai menyalahgunakan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan etika yang ada, tidak sesuai dengan moral maupun prinsip kemanusiaan. Karena dalam memenuhi kepentingan pribadinya, tidak peduli di mana orang-orang yang tidak berdosa menjadi korban para penyalahguna ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi tersebut. Maka dari itu, aksiologi membahas betapa pentingnya peran etika dan estetika dalam suatu cabang keilmuan. Nah, kita ketahui aksiologi berasal dari
perkataan aksio atau berasal dari bahasa Yunani yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Jadi, bisa diartikan bahwa aksiologi adalah suatu cabang filsafat sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut Bramble, aksiologi terbagi dalam 3 bagian. Pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Yang kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Dan yang ketiga, sociopolitical life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat politik, sosiologi, sosiopolitik.